Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman, sahabat The Warna Channel? Semoga hari ini kita masih diberikan kesehatan, kelimpahan rezeki, sehingga pada hari ini kita masih diberi kesehatan yang mana kita dapat melakukan seluruh aktivitas keseharian kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, untuk kesempatan kali ini kita akan mencoba melihat perkembangan tanaman porang kita dari bibit umbi mini, di mana fokus tema kali ini adalah hal-hal yang dapat merusak tanaman porang kita atau kendala-kendala yang kita hadapi dalam melakukan budidaya tanaman porang. Masih di lahan semi naungan, di mana lahan kita ini kita tumpang sarikan dengan tanaman cengkeh serta pakan ternak. Jadi kendala yang sering kita hadapi di lapangan untuk para petani porang adalah kendala busuk batang. Selain busuk batang ini, ada beberapa faktor atau kendala yang terdapat di lapangan, misalnya cendawan atau bercak daun. Kemudian kendala yang ketiga adalah pemangsa ulat atau ulat pemakan daun porang. Namun yang paling sering kita dapati adalah tanaman porang kita itu terserang jamur. Jadi jamur ini jika dibiarkan penyebarannya itu sangat cepat, kemudian dia tidak mengenal usia atau jenis bibit bibit porang yang kita gunakan atau yang kita tanam. Jadi ya bisa menyerang baik umbi belah, katak, dan spora. Jadi hampir semua jenis bibit itu diserang oleh penyakit busuk batang atau penyakit jamur. Nah, kita harus segera mengatasi hal ini agar tidak berdampak pada tanaman-tanaman porang kita yang lainnya. Jadi tanaman porang kita ini sudah terserang jamur atau jamur pangkal batang. Nah, yang kemudian juga ini adalah kataknya sudah muncul kataknya. Ketika misalnya dia terserang oleh penyakit jamur, itu saya kira sangat berpengaruh pada perkembangan kataknya, di mana kataknya tidak membesar secara sempurna. Kemudian yang kedua adalah pembesaran umbi yang tidak maksimal. Jadi perlu kita tangani secara serius jika kita mendapati kendala di lapangan seperti ini. Nah, langkah yang kita lakukan
kita mencoba untuk membersihkan ini. Kita bersihkan untuk batangnya. Kita akan mengecek perkembangannya beberapa hari. Kalau sudah misalnya sudah terlepas, kita lepas saja, kita pisahkan keluar dari lahan supaya tidak menular ke tanaman porang kita yang lain. Kemudian langkah kedua yang dapat kita lakukan adalah melakukan penyemprotan cuka kayu atau wood vinegar. Untuk cuka kayu sendiri ini banyak kita dapatkan di toko pertanian atau kita dapat melakukan pemesanan secara online. Jadi seperti itu langkah-langkah yang kita ambil. Pertama, kita mengambil atau memisahkan tanaman porang kita yang terserang jamur ini dari lahan supaya tidak terlalu menyebar. Kemudian yang kedua adalah kita melakukan perlakuan penanggulangan menggunakan cuka kayu atau wood vinegar. Jadi itu yang dapat kita lakukan jika menemukan kendala seperti itu, kawan-kawan. Jadi di lahan kita ini sudah ada beberapa pohon yang terinfeksi jamur pangkal batang. Jadi kita harus, ini adalah satu, kemudian di sebelah sana juga ada satu, itu yang kelihatan putih pangkal batangnya. Kita harus segera mengambil dan memisahkan keluar dari lahan kita supaya tidak menyebar ke tanaman porang kita yang lain. Dan itu tadi cara mengatasinya. Kita melakukan pemisahan, penyemprotan dengan menggunakan cuka kayu atau wood vinegar. Baik teman-teman, saya kira untuk video kali ini cukup sekian. Semoga apa yang kita perlihatkan menjadi wasilah kebaikan untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin.